Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Berjumpa kembali dengan Bu Ismi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada minggu ini kita akan memasuki bab 2, yaitu pidato persuasif. Oke, kita lanjut. Di dalam teks pidato persuasif, hal-hal yang harus kalian ketahui, yang pertama yaitu pengertian teks pidato, yang kedua struktur teks pidato, yang ketiga kaidah kebahasaan teks pidato, dan yang terakhir metode berpidato. Kita akan buka satu persatu subbab materi pada pagi ini. Yang pertama, apa sih yang dinamakan pidato persuasif? Nah, anak-anak, yang dinamakan pidato persuasif itu adalah salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi halayak. Sesuai dengan tema kita atau sesuai dengan materi kita, yang namanya persuasif itu adalah kegiatan untuk membujuk, mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan apa yang kita lakukan atau yang kita katakan. Tujuan dari teks pidato ini, yaitu untuk mempengaruhi, mengajak pendengar atau audiens tentang apa yang kita sampaikan di dalam teks pidato tersebut, sehingga orang lain akan mengikuti apa yang kita katakan atau sampaikan dalam pidato tersebut. Lanjut. Yang kedua, kita masuk ke struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi pidato, dan yang ketiga penutup. Yang pertama, kita akan bahas pembuka dalam pidato. Di dalam kalimat pembuka di sini ada beberapa atau bagian-bagian dari kalimat pembuka dalam pidato. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua sapaan, dan yang ketiga ucapan syukur. Salam pembuka, karena kita adalah mayoritas umat muslim, bisa kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika kita adalah non-muslim, bisa kita menyampaikannya dengan situasi saat kita berpidato. Contohnya bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sebagainya. Setelah ucapan salam atau salam pembuka, hal yang kalian lakukan yaitu sapaan. Sapaan di sini adalah salam penghormatan kepada audiens di mana kita berpidato. Sapaan di sini kita sampaikan kepada seseorang yang jabatannya lebih tinggi, yang paling tinggi di lingkungan ketika kita berpidato. Kalau kita berpidato di lingkungan sekolah, sapa terlebih dahulu kepala madrasah kita, lanjut ke guru, kemudian ke siswa. Seperti itu. Setelah kita menyapa, kita baru masuk ke ucapan syukur. Ucapan syukur di sini penting ya, karena kita mengungkapkan rasa syukur kita karena kita bisa berpidato dalam acara tersebut. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya dapat berpidato dalam keadaan sehat, misalkan seperti itu. Oke, itu bagian pembuka. Yang kedua, bagian isi pidato. Di dalam isi pidato yaitu menyampaikan inti dari pidato yang akan kita sampaikan. Misal kita akan berbicara tentang kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan lingkungan kita sampaikan misalkan apa itu pengertian kebersihan, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Pokoknya inti dari apa yang akan kita sampaikan di sini. Setelah sudah masuk ke bagian inti, kemudian kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup di sini isinya ada simpulan dan ajakan. Kemudian ada permintaan maaf dan diakhiri dengan salam penutup. Simpulan di sini adalah kita menyimpulkan kembali isi atau inti pokok yang ada di dalam teks tersebut.
ya, dengan menggunakan kalimat simpulan, misalkan dengan kata dengan demikian, jadi, dan sebagainya. Dan diikuti dengan kalimat ajakan, yaitu dengan kata ayo, mari, atau marilah. Dan setelah itu kita ucapkan permintaan maaf kita setelah kita selesai berpidato. Misalkan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan diakhiri dengan salam penutup, karena kita di awal dengan menggunakan salam assalamualaikum, tapi kita diakhiri dengan wassalamualaikum. Seperti itu ya, itu adalah struktur dari teks pidato persuasif. Next. Dan kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ada beberapa macam. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, konjungsi di sini disebut juga dengan kata penghubung. Konjungsi berbagai macam jenisnya ya, anak-anakku. Nanti akan Ismi sampaikan di pertemuan berikutnya. Next, yang kedua, menggunakan kalimat persuasif ataupun ajakan sesuai dengan materi kita, yaitu pidato persuasif. Sehingga ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan menggunakan kalimat persuasif ataupun ajakan. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, ataupun marilah. Contohnya, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Adalah jika subjek kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Contoh kalimat aktif yaitu kita harus melestarikan hewan langka agar tidak punah. Nah, di dalam kalimat aktif yaitu mengandung kalimat aktif, kata aktif ya, kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktifnya di sini adalah melestarikan, dari kata dasar lestari. Yang keempat, menggunakan kalimat emotif. Apa itu kalimat emotif? Kalimat emotif adalah kalimat yang menggugah perasaan, emosi seseorang untuk mendengarkan, ketika mendengarkan atau membaca pidato yang kita sampaikan. Contoh kalimat emotifnya itu marilah menjaga alam kita agar terhindar dari bencana. Kenapa disebut kalimat emotif? Karena ketika seseorang mendengar kalimat-kalimat tersebut akan membuat seseorang tersebut akan melakukan apa yang kita sampaikan di sini. Setelah sudah ya untuk unsur kaidah kebahasaan teks pidato, kita masuk ke metode berpidato. Metode berpidato dibagi menjadi 4. Yang pertama ada manuskrip, memoriter, ekstemporan, dan impromptu. Terus menjelaskan satu persatu. Metode manuskrip adalah cara berpidato atau metode berpidato dengan metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Metode manuskrip ini disebut juga metode naskah. Jadi kita tinggal membaca aja naskah yang sudah disiapkan, lebih mudah untuk berpidatonya. Metode ini sering digunakan oleh Pak Presiden ketika berpidato. Yang kedua, memoriter ya. Yang kedua adalah metode memoriter. Memori, kalau kita lupa, kita hafalkan, kita ingat-ingat. Memoriter. Oh, berarti metode ini adalah berhubungan dengan hafalan. Ya, jadi metode memoriter adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Biasanya metode ini digunakan untuk acara lomba. Ya, sebelum kita berpidato, kita mempersiapkan teksnya terlebih dahulu, kemudian kita menghafalkan dan disampaikan.
Selanjutnya metode ekstemporan, yaitu berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan catatan kecil. Ya, tujuannya apa? Agar kita misalkan terlupa, kita bisa melihat catatan kecil yang kita bawa. Catatan kecil di sini hanya poin-poinnya saja ya, jadi tidak semua dibawa apa ya, materi-materi yang dibawa, tidak, tapi hanya catatan penting saja. Kemudian yang terakhir, metode impromptu. Metode impromptu di sini yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasa disebut dengan serta-merta atau dadakan. Ya, jadi tanpa ada persiapan terlebih dahulu, kita langsung disuruh berpidato. Biasanya yang mampu berpidato dengan metode ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Itu metode dalam berpidato. Ada 4. Please tekankan kembali. Ada manuskrip, memoriter, ekstemporan, dan impromptu. Terima kasih. Demikian materi pada pagi hari ini tentang pidato persuasif. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Semoga pandemi cepat berlalu dan berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.